warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airan Watifu dari kelas fase 5. Saya akan menjelaskan materi tentang tawakal kepada Allah. Perilaku tawakal seringkali menjadi topik yang dibahas dalam konteks keagamaan, khususnya dalam Islam. Namun, banyak dari kita mungkin masih belum sepenuhnya memahami apa sebenarnya tawakal itu dan bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap tentang tawakal, mulai dari pengertian dasar, manfaatnya bagi kehidupan, hingga contoh penerapan dalam praktik sehari-hari. Dengan memahami konsep ini lebih dalam, kamu akan dapat menerapkan tawakal dengan lebih efektif dalam hidupmu dan merasakan manfaatnya secara langsung. Yuk simak penjelasan selengkapnya. Tawakal adalah sebuah konsep dalam agama Islam yang berarti menyerahkan diri kepada Allah atau mengandalkan diri kepada Allah. Konsep ini merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang Muslim. Tawakal bukan berarti bahwa kita tidak perlu berusaha atau berdoa untuk mencapai tujuan kita. Namun, tawakal berarti bahwa kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah kehendak Allah, dan bahwa kita harus menerimanya dan menuruti kehendaknya. Jadi, keutamaan tawakal mendapatkan kecukupan hidup, jiwa dan batin terasa tenang, memiliki kekuatan dan keberanian melawan musuh, mendapat keselamatan hidup, menjadikan diri lebih sabar. Penerapan tawakal dalam kehidupan sehari-hari ketika dihadapkan pada keputusan besar memilih jurusan kuliah atau pekerjaan baru, menghadapi kesulitan, merencanakan masa depan. Tawakal dan ikhtiar. Tawakal tidak boleh dipisahkan dari ikhtiar, yang merupakan upaya yang dilakukan untuk meraih tujuan. Perilaku tawakal melibatkan penyerahan hati sepenuhnya kepada Allah sambil terus melakukan usaha yang diperlukan. Ini berarti kita berdoa, bekerja keras dan berencana dengan baik, tetapi tetap meyakini bahwa hasil akhirnya adalah wewenang Allah. Tawakal bukan sekedar pasrah tanpa usaha, melainkan merupakan sikap aktif dan mengagungkan usaha dan kepercayaan. Tawakal mengajarkan keseimbangan antara usaha dan ketergantungan pada Allah. Dalam hal ini, tawakal bukan berarti meninggalkan tanggung jawab pribadi, tetapi mengakui bahwa setelah usaha maksimal, keputusan dan hasil akhir berada di tangan Allah. Perilaku ini mendorong individu untuk berusaha secara optimal sambil tetap tenang dan sabar dalam menghadapi ketidakpastian. Perilaku tawakal dalam Islam memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan baik secara spiritual maupun praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini tidak hanya memperkuat iman dan ketenangan hati, tetapi juga membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan. Perilaku tawakal bukan hanya konsep abstrak dalam Islam, tetapi juga sesuatu yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Tawakal memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah dalam surat At-Taubah ayat 951. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal.
Ayat ini menegaskan pentingnya tawakal sebagai bentuk keyakinan kepada Allah, sebagai pelindung dan pengatur segala sesuatu. Rasulullah Muhammad SAW juga memberikan contoh konkret tentang tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Jika kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi rezeki kepadamu, seperti burung yang berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang." HR Tirmizi. Hadis ini menggambarkan bahwa tawakal disertai usaha yang tulus akan mendatangkan keberkahan dan rezeki. Arti tawakal dalam Islam. Tawakal merupakan konsep penting dalam ajaran Islam yang seringkali disebut-sebut dalam berbagai konteks spiritual dan praktis. Secara sederhana, definisi tawakal. Tawakal berasal dari kata Arab yang berarti penyerahan atau ketergantungan dalam Islam. Tawakal adalah sikap penyerahan segala urusan dan keputusan akhir kepada Allah. Setelah melakukan usaha dan ikhtiar secara maksimal, ini bukan berarti pasrah tanpa berusaha, melainkan menggabungkan usaha manusia dengan keyakinan penuh bahwa hasil akhir berada di tangan Allah. Tawakal mengajarkan umat Islam untuk menjaga keseimbangan antara usaha manusia dan keyakinan pada takdir. Ini berarti kita diharapkan untuk bekerja keras, membuat perencanaan yang baik dan berdoa, namun tetap menyadari bahwa hasil akhir adalah keputusan Allah. Ciri-ciri tawakal. Pertama, percaya penuh kepada Allah. Orang yang tawakal memiliki keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah kehendak Allah, dan mereka menyerahkan diri sepenuh kepadanya. Tidak takut akan masa depan. Mereka tidak terlalu khawatir atau takut terhadap masa depan karena meyakini bahwa rezeki dan nasib sudah ditentukan oleh Allah. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Tawakal bukan berarti pasif dan hanya menunggu keajaiban. Orang yang tawakal tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, sambil meyakini bahwa hasil akhirnya ada di tangan Allah. Reda dengan kehendak Allah. Menerima segala keadaan, baik suka maupun duka. Dengan tawakal, mereka tidak mudah kecewa atau putus asa, karena tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terjadi untuk hamba-Nya. Aspek penting tentang tawakal. 1. Mengakui kehendak Allah. Tawakal berarti mengakui bahwa Allah memiliki kehendak yang lebih baik daripada kita, dan bahwa kita harus menerima mengikuti kehendak-Nya. 2. Menyerahkan diri. Tawakal berarti menyerahkan diri kepada Allah dan membiarkannya yang mengatur hidup kita. 3. Mengandalkan Allah. Tawakal berarti mengandalkan Allah dalam segala hal dan tidak mengandalkan diri kita sendiri atau orang lain. 4. Menerima qada dan qadar. Tawakal berarti menerima kehendak dan takdir Allah dan tidak mempertanyakan atau mengeluh tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Oh iya, tawakal ada tingkatan juga loh. Tingkatan yang mendalam yang mencerminkan iman dan kepercayaan seseorang kepada Allah.
Pertama, tawakal asas atau tawakal fundamental. Kepercayaan dasar kepada Allah dalam segala hal tanpa termasuk usaha manusia. Tawakal dengan usaha atau tawakal with effort. Berusaha dengan maksimal, namun tetaplah berserah diri kepada Allah untuk mendapatkan hasil akhirnya. Tawakal yang sempurna atau perfect tawakal. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah tanpa rasa cemas atau khawatir, meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik menurut rencananya. Manfaat tawakal. 1. Meningkatkan iman. Tawakal dapat meningkatkan iman kita kepada Allah, karena kita menyadari bahwa Allah memiliki kehendak yang lebih baik daripada kita. 2. Mengurangi stres dan kecemasan. Tawakal dapat mengurangi stres dan kecemasan kita karena kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah kehendak Allah. 3. Meningkatkan kesabaran. Tawakal dapat meningkatkan kesabaran kita karena kita menyadari bahwa Allah memiliki waktu yang lebih baik daripada kita. 4. Meningkatkan kualitas hidup. Tawakal dapat meningkatkan kualitas hidup kita karena kita menyadari bahwa Allah memiliki kehendak yang lebih baik daripada kita. Pengertian perilaku tawakal. Perilaku tawakal dalam Islam adalah sikap spiritual dan praktis yang mencerminkan keyakinan seorang terhadap kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Secara umum, tawakal berarti menyerahkan hasil akhir dari segala usaha dan ikhtiar kita kepada Allah. Setelah kita berusaha sebaik mungkin, perilaku ini menggambarkan integrasi antar usaha manusia dan kepercayaan kepada takdir ilahi. Berikut beberapa cara untuk bertawakal. 1. Meningkatkan iman. Meningkatkan iman kita kepada Allah dengan mempelajari dan memahami ajaran-ajaran Islam. 2. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan memahami ayat-ayat terkait dengan tawakal. 3. Berdoa. Berdoa kepada Allah dengan terwaju atau rendah hati dan memohon kehendaknya. 4. Menerima qada dan qadar. Menerima kehendak dan takdir Allah dengan sabar dan ridho. 5. Mengandalkan Allah. Mengandalkan Allah dalam segala hal dan tidak mengandalkan diri kita sendiri atau orang lain. Menjauhi sifat riya. Menjauhi sifat riya atau pamer dan memastikan bahwa semua amal kita hanya untuk Allah. 7. Meningkatkan kesabaran. Meningkatkan kesabaran kita dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup. 8. Mengingat kematian. Mengingat kematian kita dan bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Amalan harian untuk bertawakal. 1. Membaca doa tawakal. Membaca doa tawakal setiap hari seperti Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah bagi kita dan Dia adalah sebaik-baik wakil. 2. Membaca ayat-ayat Al-Quran. Membaca ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan tawakal seperti surat Al-A'raf ayat 128 sampai 129. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru. Inna afdalillahi yusrifuna may yasya'u min
ibadi wal aqibatu lil muttaqin. Qalu udzina min qabli an tatiyana wa min ba'di ma jitana. Qala asa rabbukum ahyuhlika atwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayahura kaifa ta'malun. Artinya, Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dia akan mewariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendakin di antara hamba-hambanya. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka, kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu penguasa di bumi, lalu Dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. 3. Berzikir kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat zikir seperti La ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. 4. Mengingat nikmat Allah, mengingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kesimpulannya, bertawakal adalah sebuah proses yang memerlukan kesabaran, ketekunan, dan keimanan yang kuat. Dengan melakukan amalan-amalan harian dan meningkatkan iman kita, kita dapat meningkatkan tawakal kita kepada Allah. Berikut contoh tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tawakal dalam menghadapi cobaan. 1. Sakit. Ketika kita sakit, kita bisa bertawakal dengan menerima bahwa sakit itu adalah ujian dari Allah, dan kita harus sabar dan berdoa untuk kesembuhan. 2. Kehilangan pekerjaan. Ketika kita kehilangan pekerjaan, kita bisa bertawakal dengan menerima bahwa kehilangan pekerjaan itu adalah kehendak Allah, dan kita harus berusaha untuk mencari pekerjaan baru dengan sabar dan ridho. 3. Kehilangan orang yang dicintai. Ketika kita kehilangan orang yang dicintai, kita bisa bertawakal dengan menerima bahwa kematian itu adalah kehendak Allah, dan kita harus sabar dan berdoa untuk orang yang telah meninggal. Contoh tawakal dalam menghadapi kesulitan. 1. Menghadapi ujian. Ketika kita menghadapi ujian, kita bisa bertawakal dengan menerima bahwa ujian itu adalah kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kita, dan kita harus berusaha dengan sabar dan ridho. 2. Menghadapi masalah keuangan. Ketika kita menghadapi masalah keuangan, kita bisa bertawakal dengan menerima bahwa masalah keuangan itu adalah ujian dari Allah, dan kita harus berusaha untuk mencari solusi dengan sabar dan ridho. 3. Menghadapi konflik. Ketika kita mendapati konflik, kita bertawakal dengan menerima bahwa konflik itu adalah kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi dan menyelesaikan masalah, dan kita harus berusaha dengan sabar dan ridho. Contoh tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Membaca doa sebelum beraktivitas. Membaca doa sebelum beraktivitas adalah contoh tawakal dalam kehidupan sehari-hari kita, memohon perlindungan dan bantuan Allah dalam segala aktivitas kita. 2. Mengucapkan syukur. Mengucapkan syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah adalah contoh tawakal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah nikmat dari Allah.
3. Mengandalkan Allah. Mengandalkan Allah dalam segala hal adalah contoh tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Kita mempercayai bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Doa tawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita ulangi lagi ya, semoga cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Nah teman-teman, jadi tadi itu video doa tawakal kepada Allah. Dipelajarin ya teman-teman. Oh iya, aku ada video contoh tawakal dalam menghadapi cobaan. Yuk kita tonton. Terkejut dan berusaha untuk bangun, namun tangannya tergelincir. Allahu Akbar! Teriak Hamzah. Badannya tergelincir masuk ke dalam sumur. Tolong! Tolong! Apakah ada orang? Teriak Hamzah dari dalam sumur. Rintih Hamzah sambil memegang perutnya. Sepertinya perutku terantuk batu. Gumam Hamzah. Selama beberapa waktu ke depan, Hamzah terus berteriak meminta tolong. Tolong! Tolong! Hamzah meringkuk di pojok, bersandar pada dinding sumur. Demi Allah, aku tidak akan berteriak meminta tolong lagi, kata Hamzah. Dia memegang erat tasbih di tangannya dan mulai berzikir. Nah, apakah kalian sudah menonton video tadi? Jika sudah, aku akan menjelaskan kesimpulan dari video tadi. Kesimpulan dari video tadi adalah seseorang yang sedang menghadapi konflik. Konflik yang ia hadapi adalah terjatuh ke dalam sumur yang sangat dalam dan tidak ada satupun yang menolongnya. Lalu, ia hanya berpasrah dan tidak meminta tolong pada siapapun. Nah, jadi itu contoh tawakal dalam menghadapi cobaan. Dan di situ dia hanya diam sambil berzikir. Dia hanya berdoa dan pasrah. Dia percaya bahwa akan menolong hambanya yang terus meminta tolong dengan cara apapun itu. Jadi, pesan dari aku, jangan lupa berzikir dan terus berdoa ya teman-teman. Tawakal juga mengajarkan keseimbangan antara usaha dan ketergantungan pada Allah. Dalam hal ini,
Tawakal bukan berarti meninggalkan tanggung jawab pribadi, tetapi mengakui bahwa setelah usaha maksimal, keputusan dan hasil akhir berada di tangan Allah. Perilaku ini mendorong individu untuk berusaha secara optimal sambil tetap tenang dan sabar dalam menghadapi ketidakpastian. Nah, itu dia penjelasan tentang tawakal, mulai dari pengertian, manfaat, hingga contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku tawakal bukan hanya sekadar konsep keagamaan Islam, melainkan merupakan landasan penting untuk menghadapi segala tantangan kehidupan dengan ketenangan dan keyakinan. Dengan memahami dan menerapkan tawakal, kita belajar untuk menyerahkan hasil akhir kepada Tuhan setelah melakukan usaha maksimal, menjadikan kita lebih resilient dan bersyukur dalam penjelasan hidup ini. Tawakal mendorong kita untuk terus berusaha tetap menempatkan kepercayaan penuh pada kebijaksanaan dan perencanaan Tuhan dalam setiap langkah, baik dalam kesuksesan maupun kegagalan. Tawakal mengajarkan kita bahwa dalam ketulusan hati dan keyakinan, kita akan selalu menemukan kedamaian dan petunjuk yang kita butuhkan untuk melanjutkan perjalanan kita.